Bayangkan kita kopi sakitu lobana sakitu lobana takjub lah ningali gitu. Oh ternyata panjang pisan proses runtutan kopi itu, bukan hanya sekedar bubukeun giling seduh minum, tapi kan kayak di mana ya. Jadi rangkaian ceritanya panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kongres Trigame. Nah, kali ini orang ngabahas sesuatu ya. Dan saha ieu anu di depan kita adalah Kang Peri. Weis, apa kabar Kang Peri? Alhamdulillah sehat Bang. Sedikit, Kang Peri ini adalah salah satu membernya dari Trigame. Teraktifnya. Beliau ini kebetulan lagi sibuk pisan gitunya, baru kali ini alhamdulillah bisa hadir. Nuhun pisan Kang Peri menyempatkan waktunya dengan sesibuk itu. Tos di dongkapan wae abi teh ka bumi teh. Iraha ngopinya. Nah, gitu. Nah, kali ini kita ngebahas tentang perkopian. Nah, kebetulan Kang Peri ini beliau lagi aktif di perkopian nih. Barista juga, punya kedai juga. Dan kedainya namina kopi. Nah, aya nama ngopi teh jadi gitu. Kumaha Kang Peri? Sibuk apa? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah sih kesibukan kamari teh nya atas rada rese ya. Ayeuna rada nyalse, jadi alhamdulillah biasa ka dieu gitu. Biasa ka dieu. Ayeuna mah ya sibukna siang, ti pagi dugi ka sore nya kerja, malamna baru buka kedai gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang perkopian ya. Ternyata menarik juga nih kita bahas nih. Banyak banget nya. Wah, si kopi teh gitu nya, bukan banyak hanya pisan. Yang saya tahu teh awalnya cuman kopi tek-tek hungkul Kopi gitu gunting. Kopi gunting. Nah, dan ini salah satu yang meracuni saya tentang perkopian nih, yang pada akhirnya jadi kopi teh geuning jiga kieu loba pisan gitu nya, varian segala macam. Nah, sedikit kita ngulas. Sejak kapan Kang Peri masuk ke dunia perkopian ini? Sejak kapan ya? Senang kopi itu sebetulnya 3 tahun yang lalu lah, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dimulai dari awalnya sama teman, sama teman dikasih nih kopi 1 cup, pas nyobain, kok enak terus, ngangenin deh. Rasanya tuh ngangenin, gitu, nempel gitu. Dan dimulai dari sana. Mulailah nyari-nyari di mana nih kopi ieu teh gitu tah. Kopi itu di mana ya asalna. Nah, kebetulan hiji waktu istri kan orang Ciwidey. Istri orang Ciwidey. Nah, pas berkunjung ke Ciwidey, saya cobalah cari-cari kedai. Pas nyari-nyari kedai aya di sebelah dekat terminal Ciwidey. Nah, pas di sana, pas ngopi lagi enak ngopi. Pas ditinggal di pinggirna teh tah. Ditinggali teh itu salapangan bola kopi hungkul. Kopi hungkul anu keur diproses lah, keur dipoe gitu ya. Itu kan kebayang kan eta kopi sakitu lobana takjub lah ningali gitu. Oh ternyata panjang pisan proses runtutan kopi itu, bukan hanya sekedar bubukeun giling seduh minum, tapi kan hayang apal ti mana ya mimpi. Jadi rangkaian ceritanya panjang. Ya. Setelah ngobrol-ngobrol yang barista itu ternyata asik gitu ya. Ternyata kopi itu kan dimulai dari awalnya dari hulu, tengah, lalu hilir. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, dari hulu itu kan bisa disebut itu sebagai kebun. Petani. Jadi lebih ke pembibitan, lalu ke pemupukan, perawatan pohon. Nah, sampai panen gitu. Dipanen, setelah panen itu dengan metik masuk ke ada prosesnya sama roastery. Untuk jenis prosesnya banyak proses. Kemudian setelah beres diproses ke roastery itu disangrai. Itu pakai mesin. Nah,
Baru Lanjut dari di sangrai, di roaster itu barulah ke masuk hilir. ke hilir. Hilir Ke itu barista. Bagian Si barista. penyeduh itu. Berarti rangkaiannya panjang. Panjang bisa. Nah, dari rangkaian ketiga ini yang paling apa ya? Berapa persen nih presentasinya nih yang paling ini sangat penting banget nih yang harus karena emang mungkin si kopi ini kan harus benar-benar tahu dari A sampai Z-nya nih dan harus tahu juga prosesnya gitu. Nah, ini yang paling itu prosesnya yang mana gitu? Tahapan yang mana? Apakah yang dari hulu, Dari apakah yang tengah, hulu apakah yang itu hilir? lebih besar antara hulu dan tengah. Oke. Untuk peran ya, perannya itu. Dari hulu itu kan petani berusaha untuk metik merah. Oke. Yang dipetik tuh yang merah gitu, bukan yang hijau. Itu menentukan kualitas. Si cherry masih bentuk cherry ya, itu. namanya cherry. Oke. Yang kualitas merah itu. Nah, setelah itu banyak banget cara mupuknya gimana gitu kan. Sekarang kan diusahakan kopi itu harus organik. Yes. Oke. Tanpa ada kimia gitu. Oke. Ngaruh kerasa nggak kalau misalkan Ngaruh. sangat ngaruh juga ya ketika misalkan si kopi ini pupuknya anorganik. Iya. Oke. Lalu masuk ke ke tengah. Oke. Tengah diproses dan proses itu wah Lumayan juga, panjang juga. panjang. Proses itu kan ada yang proses kering dan proses basah. Proses basah itu kayak wet to wash. Oke. Dan proses kering itu lebih ke honey natural. Itu lebih. Jadi intinya cuma dua, proses kering sama basah. Dan itu walaupun kopinya sama, tapi dengan proses yang berbeda itu bisa menciptakan rasa yang beda. Oke. Jadi satu jenis kopi itu bisa berbeda-beda. Beda-beda rasanya. Oh, beda dengan si kopi tubruk, si kopi tek-teknya, si kopi gunting. Nah. Kalau si kopi gunting mungkin ceritanya selesai sampai warung. Ini Ya. kopi dari mana? Dari warung itu, udah selesai kan? Tapi kan kalau kopi gini ada cerita di balik itu. Lamun digali deui mah eta Digali mungkin tapi ka tukang dagangna. Nepi kan jigana ku produsenna ulah geus we, maneh mah sakitu gitu. Nah, menarik tentang kopi. Sedikit sejarahnya dari mana sih si kopi ini hingga bisa sampai ke Indonesia gitu? Apakah emang asli Indonesia atau orang di mana gitu awalnya? Sedikit lah. Jadi penasaran gitu nya. Penasaran ya? Nah, yang tadi kan hulu hilir gini ya ulang ngaluncat deh ya ke mana? Kopi itu berasalnya dari Yaman. Yaman. Nah, dulu tuh ada gembala kambing. Oke. Ya, gembala kambing gitu kan. Dia tuh aneh gitu, ngelihat kambingnya kok aktif. Di pas kebun itu tuh ada buah kopi itu. Nah, si kambing itu aktif setelah makan buah. Setelah makan si buah kopi itu, buah itu. Buah itu. Dan belum tahu bahwa itu kopi. Tahu. Oke. Tapi kok jadi aktif gitu. Riang gembira lah ya. Gembira kayak gitu. Enjoy meureun gitu Enjoy, guys ngopi teh gitu. Makan kopi teh. Oh. Nah, dari sana tuh ditelisik. Wah, ini minuman apa gitu? Makanan jenis makanan apa, buah apa gitu. Oke. Telisik. Lalu dicobalah. Sama si pengembala itu. Dicobalah ya. Nah, dari sana mulailah diolah jadi minuman. Oke. Memberikan efek ketenangan kayak gitu. Kopi itu. Oke, yang saya tahu sedikit bahwa dulu mungkin si kopi ini teh jadi apa ya? Jadi menyebar mungkin ya dari Yaman tadi sampai ke Eropa mungkin sampai kemana gitu ya? Kerjaman balana. Nepina ke orang gitu. Iya, kerjaman kolonialogi kan dulu teh nu diarah teh kopi terus rempah, Oke, cengkeh. Gitu. Ya, rempah-rempah lah ya Nah, lebih ke ini. kan kopi gitu kan. Banyak peninggalan-peninggalan termasuk di daerah orang betul ayah gitu lah di luar. Nah, si kopi ini tuh berapa jenis sih, Kang Per? Secara umum sih kopi itu dua jenis. Oke. Secara umum robusta dan arabica. Oke. Nah, robusta itu rasanya lebih ke pahit. Oh, yang mungkin umum kita tahu. Nah, kenapa bilang kopi ke pahit gitu? Kopi robusta. Jadi robusta. Nah, Robusta. yang lainnya? Yang lainnya ada arabica. Arabica. Itu penanamannya beda. Untuk penanaman sendiri beda. Oke. Dari 800 sampai 1200 itu robusta dan 2000 MDPL, ketinggian MDPL, gini. Oke.
Dan untuk 1.200 sampai sekian itu Arabica. Lebih oke. tinggi sebetulnya lebih bagus. Dan kenapa lebih tinggi lebih bagus? Karena lebih hese, lebih hese, Lebih hese. lebih hese. Gitu. Jadi gini, kalau misalkan lebih tinggi kan suhu lebih dingin. Oke. Nah, si kopi itu untuk menjadi buahnya itu menyerap nutrisinya kan sulit, agak lama. Jadi semakin mun urang mah tuh naon atunya sebutna teh proses nate lama gitu, jadi buah nate. Makin lama makin banyak nutrisi yang diserap itu kopinya makin bagus. kualitasnya. Berarti ada dua jenis nih untuk si kopi, ada jenis. Robusta dan Arabica. Mungkin yang familiar tahu teh yang si Robusta itu bahwa emang udah nge-brandingnya teh si kopi pahit gitu nya. Nah si Robusta si Arabica iya rasanya kumaha? Arabica itu lebih ke kayak buah-buahan. Oke. Kayak buah-buahan, terus fruity, floral kayak gitu, aroma-aroma bunga kayak gitu. Tapi tergantung proses lagi. Yes. Tergantung proses sama roasternya gitu, roasting. Nah dari perjalanan itu Kang Peri mulai tertarik mungkin didinya awal ngobrol panjang sama barista aya di Ciwidey eta. Saya mulai tertarik gitu. karacun lah nya. Karacun lah, mungkin kayak Bang Lawan. Karacun. Sama gitu kan. Karacun nanti gitu. Saya tuh coba-coba beli selain ngopi di didinya tuh beli we. Mang, cobaan eta setengah we mah cobaan dah. Si biji kopinya. Udah digiling. Oh, udah digiling. Cobaan. Tiap hari ngopi, tiap hari ngopi. Tapi kan jadi penasaran kalau pakai alat masih Ya. Didinya mulai Ya. beli alat. Mulai beli alat, nyonya nggak itu. Nu deui mah mangsa gampok we. Meulian we nu kieu jang naon gitu. Tahu melihat alat gitu ya. Karena mungkin image kopinya tuh kan simpel kan? Ya simple. Ya, kopi tubruk tinggal gitu kan gitu. Gitu. Nah, makin kudu ribet kudu pakai alat itu ya. Si saya tidak beda ya. Beda. Nu saena ieu mah. Oh, saya nah ieu mah. Sanes kopi gunting sana ya. Beda alat, beda rasa. Ngayakinkeun si ibu negara teh nya. Saking ku hayang di ACC. Yang di ACC gitu. Ya akhirnya makin dia kok alatnya Loba pisan gitu. Jadi asalnya bisa dihitung hiji dua tilu. Gini ya. Alatnya makin loba gitu. Maksudnya ternyata malah mau buka kedai sekalian gitu ya. Kudu deui alatnya saya gitu. Kopi kopi geus aya linkna gitu, karena gitu. Udah buka kedai. Jadi berawal mah nggak ada niatan buat buka kedai, untuk konsumsi sendiri. Oke. Asal nama, resep ngopi tidinya gitu. Jadi untuk dengan niat gitu bikin yuk mau kedai. Ya memang ayo usaha memang nyari cuannya cuman. Saya lebih tertarik usaha jadi kita bisa aya nilai edukasi. Oke. Ini ngopi teh bukan sekedar ngopi gitu. Datang ke rumah kita ngobrol kumaha sih dia. Nah, eta tidinya teh kan ya seperti tagline Namina Kopi kan, ngabagi rasa mawa carita. Asik. Tah, ngabagi rasa mawa carita. Namina Kopi. Tong hilap ya. Nah, jadi berapa tahun nih sudah berjalan si Namina Kopi itu? Namina Kopi itu nanti di bulan Januari itu 2 tahun. Alhamdulillah. Udah 2 tahun ternyata. Nih kedainya Kang Peri itu Namina Kopi yang beralamat di Ciayunan. Di pinggir Studio Palace. Nah, nanti teman-teman rada nyumput sih. Ya, bisa datang lah. Ini tempatnya asik buat ngopi santai gitunya. Buat ngopi, curhat lalu namanya nepi ka jam 2 peting gitu. 2 peting gitu ngobrolkeun teu para rupa gitu. Tapi biasanya Tapi kan sesuai tagline berarti. Oh iya, kan kita mau carita teh. Mawa carita. Baliknya mau carita. Nah gitu. Lain mau bon gitu. Nah, sedikit si Namina Kopi ini teh ngeracun gitu. Ngeracun ya dulu saya main nih ke tempatnya Kang Peri. Ditawarin kopi yang rasanya aneh gitu. Awalnya aneh gitu. Dan saya baru nemu gitu. Aneh baru nemu yang awalnya yang tahu yang familiar si kopi itu pahit gitu. Dan ternyata pasti coba nih yang nyoba yang Arabica itu kan ya, waktu itu. Arabica. Kok aneh ini rasanya. Nah, kalau itu masih lempeng we urang teh gitunya tentang si kopi teh hare we gitu. Tapi beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian kepikiran eta ngeunah kieu ceuk irang teh gitunya. Yang padahal jadi penasaran dan bener ternyata.
Nungtut boleh alat. Ngaracuna bisa setik nu pada akhirnya edan geuning alat kopi teh gitu. Dan ternyata emang si setiap proses beda-beda kan. Beda-beda. Panjang ternyata cerita kopinya. Jadi nah sebagai seorang barista nih atau penyeduh kopi gitu. Nah sih disebutnya teh penyeduh kopi atau barista? Nama keren nama barista. Barista gitu ya. Barista. Tapi nama tukang kopi gitu atau naon? Tukang nyeduhnya. Nah, ketertarikan ketika tadi bikin oke, jadikan usaha we ya teh gitu nya. Ya emang percuanan gitu kan, tapi kan di sisi lainnya harus ada edukasinya. Selain angka berarti kan harus bernilai. Berarti ngejar nilainya dulu nih sebelum ke angka kan gitu nya. Ketika mungkin nilainya udah dapat, angka menuturkan berarti. Nuturkeun. Jika gitu. Insyaallah nuturkeun. Jadi aya seperti kumanya membetah teh gitu tanya di ngopi teh. Balik deui walaupun hanya di rumah, saya pakai di rumah gitu. Rumah suasana teh rumah pisan gitu. Jadi lamun rek ngopi teh ciga rek namu padahal mah rek ngopi gitu. Tapi di dinya mereka merasa santai. Merasa santai. Oke. Saya pun merasakan seperti itu gitu. Ya. Nah, uniknya di Kang Peri ini kedainya tuh di dalam rumah. Lamun ieu mah juga di naon atunya ruang tamu lah nya, ruang tamu. Jadi ngopinya santai gitu. Jadi seolah-olah teh nya urang teh ngopi kadinya mah lain rek gaya gitu nya, lain rek gaya selfie gitu. Tapi jadi bener oge gitu nya dengan tagline-nya mawa carita teh bener gitu. Dan orang di sana ketika main ke kedainya Kang Peri teh mau cerita. Urang kopi aneh gitu. Anu belum nemu nya. Jarang nemu lah saya untuk si Arabica teh gitunya. Yang pada akhirnya teh jadi menarik. Batura nu baheula disebut teh. Nama kopi nanti. Eta teh. Nu ye batura teh eta nu lain mah kan beureum. Nya. Pas asapna teh nah mah koneng. Nya. Tak sebut ke batura teh. Nah, si kopi kan buah kan ya? Bukan biji ya? Biji atau buah? Buahnya masuknya. Yang dikonsumsi sama kita biji. Oke. Pemilihan si ininya tuh gimana sih? Misalkan emang udah ada ini petaninya yang tadi misalkan hulu atau misalkan Kang Peri beli online aja lah atau gimana untuk si kedai Kang Peri sendiri gitu. Si bahan bakunya ini. Awal-awalnya tuh saya beli online. Awal-awalnya online karena link masih sedikit. Walaupun udah ada tapi masih sedikit. Kalau beli online ada rekanan gitu. Tolong kirim. Nah, sekarang udah mulai. Kan suka ada kompetisi kan. Ini kopi di kompetisi. Kompetisinya. Nah, di sana mulai terbentuk link. Jadi penasaran. Ya, main ke tempat prosesnya. Lihat di prosesnya lebih detail deui. Nyampe ka lihat kumaha proses honey, proses natural. Kadang yang disebut honey kopi rasa madu. Kan bukan. Itu prosesnya honey gitu. Terus natural kayak full wash kayak gitu lah. Nah, tidinya barulah sampai ke petani. Ngobrol-ngobrol dengan petani, ternyata obrolan sama petani itu asik. Lebih menarik ya? Lebih menarik. Ya. Beliau tuh pagi-pagi gitu ke atas gitu. Lihat kondisi pohon kumaha gitu. Jadi benar-benar dirawat lah ya si kayak si Malika. Si Malika kebelah hitam itu. Nah, benar-benar dirawat gitu, Terus ketika metik juga, Bang, kalau misalkan metik tuh kopi tuh metiknya tuh jangan sampai jadi ini buah. Terus dipetiknya tuh tek gitu. Mun urang ketong cenah cupatna gitu. Oke. Nanti efeknya apa? Nanti efeknya untuk kedepannya itu si panennya jadi jelek, jadi kurang bagus lah mungkin ya. Pes merah. Berarti ngeri ya proses si kudu bener-bener jeli lah itu teh. Si kopi ieu teh gitunya. Dari hulu na wae geus gitu. Kalau untuk persentase mah misalkan si petani itu 40% di roastery dan prosesor itu 40% dan barista itu cuma kebagian 20%. Tapi tanggung jawabnya itu besar. Oh iya pasti. Karena dari sana si konsumen teh kan gitu. Ketika si kopinya enak,
iya di mana bahanna kan gitu. Iya di mana prosesna yang pada akhirnya jadi malik deui ka luhurna gitu. Yang jadi bangga si petaninya gitu kan. Keren. Nah, sekarang ngambil di daerah mana? Untuk sekarang saya ada dari Manglayang. Oke. Manglayang sama Majalaya. Terus pernah daerah kita juga ada. Oh. Kayak Srewen. Oke. Udah pernah ada. Puncak Suji. Lalu sama satu lagi itu apa? Srewen, Puncak Suji. Aduh, Lokal pun ada. Wih, keren. Menarik. Gunung Gelis Gunung- aya. Oke. Gunung Gelis aya. Gunung Gelis. Jadi seputaran urang ge aya. Iya sebetulnya. Nah, saya baru tahu loh tentang si kopi. Karena yang saya tahu bahwa si kopi teh di Lampung, Di Lampung. kopi teh di Aceh, Gayo gitu nya. Itu yang nge-brandingnya kan itu gitu. Yang mungkin yang ininya Bandungnya Pangalengan gitu. Ya, Dan ternyata daerah urang pun sekitaran Cicalengka pun aya. Iya. Keren. Iya sebetulnya malah kurang di gua itu. Nah, teh memang gua ayeuna teh aya tuh. Kita ada komunitas. Ada grup. Nah, di sini nih prosesornya ini. Jadi kok mau ngangkat kopi lokal. Oke, lokal pride lah nya. Pride gitu ta. Wih, keren menarik. Itu rasana tuh jauh beda gitu. Ya, jadi bisa bersaing lah ya, bisa bersaing dengan brand kopi yang lain atau yang udah duluan mungkin yang udah nge-brand duluan lah. Misalkan seperti Pangalengan kan itu udah duluan lah, Garut gitu kan, terus mana lagi? Manglayang segala macam. Ternyata di daerah kita pun seputaran Cicalengka ada yang harus angkat. Jadi sekarang konsen di sana? Konsen di sana. Asik, keren. Mudah-mudahan bisa angkat kopi lokal. Nah itu emang itu ya harus lah kita kenalin nih gitu si kopi yang ada di daerah urang gitu nya. Ada. Kemarin sempet ada ngeluarin, cuman nggak banyak. Ada paketnya sensasional project. Oke. Sensasional project itu dari gabungan dari 3 kedai. Dari 3 kedai ada yang dari Uhuru sama prosesnya Uhuru, ada kedai Raden, sama satu lagi yang di Kawe, itu ada itu. Tiga sensational project itu 3 pack, 1 pack, 1 kotak itu 3 pack, rasanya beda-beda. Tapi dengan satu bahan yang sama? Beda. Oh beda. Dari wilayah ini. Oke. Dan itu single origin dari sana. Menarik. Single origin. Nah, ini yang ada di depan kita ngopi heula urang. Iya kopi naon ieu? Kita kopi susu Bang. Iya kopi susu. Iya kudu make es. Lamun teu make es jadina UU. Kopi UU. Ya, kita coba. Kalau ini terbuat dari bahan dasarnya si kopinya? Robusta. Berarti karena, kan untuk meningkatkan bodinya. Oke, kita coba nih. Teman-teman kalau mau, wah nanti tinggal datang aja nih ke kedainya Kang Peri Namina Kopi. Nanti adalah di deskripsi ya. Ada kemasan kecil ya? Kemasan kecil ada. Oke. Iya, punten bari ngerokoknya. Wih. Udut. Tenang. Ada back iya. Lamun ngopi kudu bari ngarokok. Oh nya, tapi riweuh sih ngopi bari ngarokok. Oke. Jadi kuduna ngopi heula. Tah, kuduna mah kitu heula. Dari weuh ayeuna kudu ngopi bari ngarokok. Sok kabayangkan kieu bari kieu riweuh. Bener teh? Matak hiji-hiji. Ngopi heula. Ngopi heula. Tah, pertanyaan saya, kenapa kopi yang ngopinya, Jok? Pasti nanya eta. Tah aya eta. Nah, aya ahan eta gitu. Itu pertanyaan terbesar gitu. Urang teh dirata-ratakan saya melihat yang ngopi gitu kan. Terakhir teh contoh dia kayaknya. Tah, jika gitu. Tolong jawab mung. Lamun berarti geunah. Bener karti. Iya gitu nya nahan gitu. Bener. Naon ieu kopi naon gitu. Asup. Bisa we ieu nanti. Eta pertanyaan terus dibahas aja enggak jawab bae. Bener, saya tuh jadi pertanyaan, kenapa orang yang ngopi teh ada kudu gitu. Nah teh gitu. Oh, ternyata terjawab sudah. Jadi kalau tuh kopinya enak. Kalau berarti enak.
Nah itulah. Kayak gitu bang. Nah cita-cita buat si Namino Kopi ini atau Kang Peri sendiri gitu, mau seperti apa sih? Mau punya impian seperti apa gitu khususnya di daerah kita? Cicalengka, Cikan khususnya. Ngopikeun Cicalengka. Ngopikeun Cicalengka. Jadi ngebudayakeun ngopi ini nya. Khususnya kopi biji gitu. Kopi biji. Supaya ya kan manfaat kopi itu banyak. Banyak. Oke. Salah satunya bisa untuk terapi yang punya mau juga. Bisa itu tuh. Nah, impian saya itu sebenarnya nyaka aja yang angkat kopi lokal. Oke. Terus ngebudayakeun masyarakat supaya bisa kopi, ya ngopi bener-bener kopi. Jeung tong digulaan mun bisa. Tah eta. Gitu. Karena emang bener sih si kopi teh gitunya ulah amis ting cenah gitu. Berarti masih belum tepat mungkinnya kalau misalkan nu ngopi tapi Tong masih kene tong dikocek cenah. Hayang pahit cenah. Pahit tong dikocek, naon teu meuli kopi na unggul atuh. Tah eta Gitu, bener. katanya. Tah di saya ge aya kan kayak gitu kan. Kadang sok aya. Yang minta gula, tapi saya teu nyayagikeun gula. Gitu. Oke. Mekal we sorangan gitu nya mun hayang mah gitu nya di mah gitu. Lamun bade oge tah ieu aya gula aren. Ya. Teu makena gula aren tuh. Masih masuk lah ya Masih untuk masuk si lah gula aren. Ternyata emang untuk si kopi ini teh prosesnya panjang dan Proses panjang. ya kalau udah ini mah lupa akan kopi tek teh, kopi gunting teh sedikit teh. Saya pribadi gitu ketika sudah mengenal si kopi ini teh nah jadi kieu gitu. Ketika nu awalnya teh pahit gitunya serasa kopi yang itulah gitu ya. Yang udah nge-branding gitu teh pahit kalau itu teh. Tapi ketika udah nyobain ini itu jadi amis urang teh gitu. Nah, kieu ngopi teh gitu. Karena eta sensori teh ya, sensori mah aya. Jadi kopi teh memang menimbulkan addictive. Jadi ketergantungan. Ya. Karena dulu pernah dilarang. Oh, sempat dilarang. Sempat dilarang. Di Eropa terus di mana? Waktu di Turki pun yang saya dengar pernah dilarang. Nah, di Turki. Kalau di Eropa misalnya karena komoditasnya kebanyakan bir. Oke. Takutnya kemungkinan Kegeser. Iya. Kalau misalkan di Turki itu karena ada yang sifatnya buat aktif. Karena takutnya nggak konsen atau apa gitunya, tapi dengan kopi itu sebetulnya bisa bikin konsen gitu. Iya. Ya sehingga menelorkan juga beberapa tokoh dunia. Menelorkan namanya melahirkan tokoh-tokoh dunia, filsuf kala itu ketika ngopi gitu kan, ngopi bisa inspirasi naon gitunya biji pada akhirnya pemikiran-pemikiran yang hebat gitu. Dirasa itu lebih bukan dari apa ya gimana, jadinya menurut saya bisa menimbulkan ketenangan, lebih konsen karena kopi itu. Tapi kalau misalkan badan capek apa gitu, ngopi seger nih tetap aja. Gimana kondisi badan. Nah bagusnya misalkan berapa gelas sih normalnya orang buat ngopi itu? 2 gelas sih cukup. Sehari? 200 milian lah. Oke. Nah, cukup. Jadi yang sebenarnya yang bahaya tuh bukan kopinya ya, tapi lebih ke gulanya ya. Gula, kan penyakit gula. Penyakit kopi kan mulanya bener. Ternyata yang bahayanya gula. Jadi si kopi ini tuh ya berbentuk dari buah, biji gitu kan. Lebih fresh lah ya, lebih seger gitu ketika langsung digiling. Nah, pas ketika selesai roasting juga harus ada masa resting, Bang. Resting tuh? Istirahat. Oh, jika rest area gitunya saruannya berarti. Gitu resting tah. Jadi untuk mengeluarkan gas-gas dari kopi. Efeknya apa kalau misalkan nggak ada resting itu? Ke perut kembung. Perut kembung. Ada efeknya, pasti ada. Jadi harus di resting dan lama resting itu 3 hari sampai 1 minggu bisa. Nah, perjalanan si kopi ini dari mulai hulu tadi ya, tengah, hilir itu berapa lama sih? Waduh. Kalau misalkan untuk berapa bulan atau berapa ini? Dari metik kayaknya. Dari metik lah ya. Di metik itu teh
bisa kadang kan metik tuh tidak sekaligus bang. Buahan metik tuh 3 kali biasanya. Yang panen pertama itu 30%. Biji kopi tuh 30%. Lalu yang kedua itu disebut panen raya, bisa nyampe 60%. Jadi kopi udah rata semua merah. Nah, yang terakhir pamekan 10%. Nah, itu ini kualitas nggak? Ya, kualitas ada. Misalkan Pengaruh. misalkan Terakhir, petikan pertama ini kualitasnya premium gitu. Yang kedua misalkan apa gitu. Nah, pengaruh. Baru juga ya? Pengaruh. Karena muka dua kan itu udah rata, merah gitu. Terus kadang yang terakhir mah itu sisa nutrisi kan. Sisa nutrisi. Dedekna lah terakhir mah itu. Lalu masuk ke tempat proses. Nah, di tempat proses itu bisa ada yang 1 bulan gitu prosesnya, ada yang 1 minggu gitu. Prosesnya itu bisa lama gitu. Jadi ngukur sebutnya TDS, sebutnya kadar air. Kadar air di kopi itu paling bagus yang diterima itu 11%. Jadi aya alatna deui gitu. Oke. Dan itu alat kopi itu mahal. Beda dengan dulu mungkin ya. Dulu masih manual, kemudian disangrai gitu nya. Digegel lah itu. Pahit ya gua gitu. Iya, geus cukup disangrai can lamun lihat keneh tong disangrai. Bahasa keneh gitu nya. Nah, gitu di rumah gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu dan teknologi tambah berkembang, yang pada akhirnya terciptalah mungkin ya alat-alat roastingan itu. Lamun sangrai modelnya, lamun baheula nama sangrai, roasting. Wah, dan ternyata si kopi ini teh ceritanya teh panjang banget gitu. Dari hulu, tengah, hilir teh mungkin bisa beberapa bulan kan? Bisa hingga sampai ke si barista itu teh gitu. Jadi pas langsung panen itu bisa langsung. Berarti bisa dipertanggungjawabkan ya untuk si kopi ini? Memang harus. Harus berarti kan? Seorang barista tuh harus. Oke. Dituntut untuk itu. Transparansi. Dituntut ketika apalagi untuk kompetisi. Iya. Biji untuk kompetisi kita harus tahu di mana nih letak farmnya. Siapa petaninya, siapa prosesornya, roasternya siapa. Dan biasanya tiap daerah ada namanya mungkin ya si kopi itu, kopi mana gitu ya. Iya. Seperti itu kan Blue Barley gitu kan. Blue Barley di Manglayang. Sebetulnya mah lain Blue Barley gitu. Kopi tetap natural Manglayang gitu. Cuman namanya ya dari diangkat dari nama petani atau petani. Wih, keren. Kang Barli. Apa kabar Kang Barli? Nah, oke, keren. Oh, berarti setiap petaninya bisa dijadiin nama si kopi itu ya. Ada salah satu di Jogja. Pak Jarwo. Kopi Pak Jarwo. Untuk petaninya itu ada. Jadi brandingan buat si petaninya. Jadi lebih menghargai si petaninya itu sendiri ya. Wah, keren. Saling menghargai. Nah, ngopi kieu juara. Ternyata bener ceritanya panjang gitu. Jadi ya bukan hanya kopi gunting yang sering kita lihat gitu yang ada di rumah. Ya, ada di rumah. Kopi saset gitu cuman ya selesai sampai warung gitu. Ini beli di mana? Di warung. Udah selesai kan gitu. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa gitu. Tapi untuk kopi ini wah, panjang cerita dan keren. Ini bisa beberapa episode nih si kopi ya teh gitu. Banyak pisan. Menarik. Seduhan oke. Seduhan tuh pengalaman menjadi barista ketika aya pesan kopi filter itu kayak dikasih soal matematika. Tentang gramasinya mungkin tentang itu suhu. Ada 6 yang mempengaruhi seduhan kopi itu. Yang pertama kopi. Kualitas kopi atau kopinya. Yang kedua air. Yes. Yang ketiga suhu. Yang keempatnya timing. Timingnya waktu. Kelima rasio. Keenam green size. Dan ngeri. Itu harus nyeduh teh bukan asal seduh. Harus direncanakan. Kadang kan ditanya, Mas, Mbak, pengennya apa? Kopi filter. Seperti apa? Mau agak manis sedikit, itu bisa disesuaikan dengan si konsumen pengennya ini. Oke, menarik. Jadi kan ada yang 6 mempengaruhi. Kalau pengen tebal,
Misalkan tebal, suhunya naikin, rasionya pendekan, green size-nya kecilin. Oke. Nah itu si kopi itu proses itu dari bahan kopinya apa tuh? Dari robusta kah atau arabica? Yang lebih di filter arabica. Arabica. Kebanyakan arabica. Nah ini proses arabica tuh bisa jadi apa aja sih? Arabica, Heeh. Untuk si prosesnya gitu kan? kopi filter, proses Yang pada akhirnya diseduhnya dengan seduhnya, apa aja? banyak, gitu? banyak banget. banyak bisa. Dari mulai alat seduh orang Indonesia mah tubruk. Tuh bro, Nah, oke. Dan itu tubruk tuh dipakai di seluruh dunia. Ah, Tubruk, di filter, terus di pen press, sama ada yang suka di americano. Oke. Dibikin Oh itu espresso. arabica juga? Ada bisa. Oke. Ada bisa itu. Terus dibikin cold brew. Cold brew, terus Si cold brew tuh yang didiemin lama itu ya? itu prosesnya diseduh pakai air biasa, air suhu ruangan, didiamkan selama 12 jam, 8-12 jam. Itu bisa tahan lebih dari 2 minggu. Si V60 tuh filter itu ya? V60. PGO. Jadi biar ada keren datang ke kedai P60 PGO. Wah. Padahal naon ieu. Nah kieu gitu. Mang meser PGO. P60 ternyata untuk si proses arabica tuh banyak juga ya. Yeah. Bisa tadi ada P60 terus apa? Pen press. Pen press malain dia. Kentang. Lain kentang. Alat itu. Oh, alat ya. Alat di press gitu. Jadi Alat di Perancis bukan gitu nya lamun ieu keun mah. tiap negara punya alat. Tiap negara. Kayak Vietnam Green. Oke. Nah, oke tadi arabica nih. Nah, si robustanya sekarang apa aja pemprosesannya jadi naon we? Kopi susu, Nah, kopi susu, kopi tubruk. kadang espresso, Oke, dari si robusta. robusta. Nah, kebanyakan si kopi yang kita tahu berarti robusta ya? Atau apa? Yang kopi saset gitu. Dominan robusta. Robusta dominannya. Berarti jarang untuk si arabica jarang. Ya, karena dari nilai harga juga Oh, jadi siap atuh. ekonomis kalau untuk Si robusta. karena kan produksinya bukan produksinya banyak gitu, banyak. Mudah ditanam. Oh, Kadang untuk kan si robusta. Iya, kalau baheula mah dijadikeun pagar, Bang. Dijadikeun pagar depan rumah teh. Ya. Malah ada dulu mah diantep we gitu kan. Diantep si kopi teh cenah ragragan gitu diharga we. Tapi kayaknya mah bisa jadi berharga. Nah, berarti mulai sangat terangkat ya sekarang, emang lagi banyak kedai yang saya lihat tentang si kopi Gara-gara ini. Mungkin dulu mah ada film filosofi. Filosofi kopi itu mungkin salah satunya Salah berpengaruh juga ya buat Pengaruh. si anak-anak muda ini lebih mempelajari tentang kopi gitu. Pengaruh bisa. Ya karena emang si brand kopi tehnya yang nu apa teh geus we pahit gitu. Kopi tubruk udah selesai. Ya, Ternyata banyak gitu. dan kopi itu juga teu pahit. Dan kopi teu pahit. Berarti pahit naon prosesna teh kumaha? Itu kadang kan image-nya si kopi teh pahit gitu. Teu pahit. Oh gitu. Prosesnya. Sebetulnya manis. Kan saya pernah nanya gitu. Rasa kopi itu sebenarnya rasa kopi itu naon sih sebetulnya? Oke. Aneh kan? Ditanyakeun ke grup cenah anu ngabales gitu. Ternyata ada salah satu teman saya nusuk proses pengen tahu rasa kopi. Ya. Amang ke kebon gegel ya. Eta rasa kopi, da kopi mah amis buahna oge. Karena buah. Oke. Yang dimakan, yang dikonsumsi kita kan bijinya. Setelah di roasting, setelah disangrai. Itu kan. Nah, ini si kopi ini menarik juga ketika saya main ke Kang Peri itu. Saya disuguhin apa? Cangkang kopi apa sih namanya? Nah, kaskara. Oh, kaskara kan? Kaskara. Itu bisa jadi minuman keren juga, aneh juga. Ya, asik gitu. Saya awalnya ini minuman apaan gitu loh. Ini dari kopi. Lah, kok kopi kayak gini? Ya, gitu kan? Bentuknya juga teh. Kayak teh gitu kan. Ya. Ternyata si kaskara itu teh dari kulit kopi. Bisa dimanfaatkan Bisa juga dimanfaatkan. ternyata. Ngeri ternyata. Hasil dari cherry di pulping. Biasanya itu proses natural gitu. Di pulping ada full wash gitu. Baru Ngeri ternyata. Jadi Dari si proses kopi full teh wash. bisa dalamnya biji masuknya biji ya. Si buah kopi ini teh bijinya bisa ya buat kopinya, dan ternyata si kulitnya pun bisa dikonsumsi. Nepi ka hampasna we sebenarnya masih guna
Hampas kopi. Hampas kopi masih Hampas berguna. kopi yang kita udah bekas nyeduh. Buat? Masih digunakan. Buat tanaman, Oke. buat tanaman jadi pupuk. Oke. Terus buat di ruangan simpen we di juru. Nah, itu. Itu bisa nyedot debu. Woi, Bisa nyedot debu, ternyata bisa jadi wangi sedot alami debu bisa dengan ampas kopi. dengan hampas kopi. Bau suku? Bau suku Nah, bisa sih itu bau suku tuh. Bukelek. Bukelek bisa, sok. Rek jangsi banget ge bisa gitu nya. Asal daek gitu. Asal naik. Asal daek gitu nya. Di gembrong sireumna. Nah, ayeuna urang ngopi deui. Ieu keren ieu beuki urang deui. Ieu keren ya. Oh, kan tadi nah, lamun nah urang geus moal di ieu deui gitu nya. Pokoknya jangan lupa nih teman-teman, asli ini mantep kopi. Kopi susu nih yang buat yang ini dulu lah ya, kita coba. Ari Pangahong di mimiti ngopi Ya. Haci. Ngopi mahnya lama sih gitunya untuk si kopi tubruk, kopi biasa mah emang udah lama, emang setiap hari pasti ngopi gitu. Ya cuman dengan kopi ini tuh kan baru-baru ada setahun 2 tahun. Setelah mengenal dengan Kang Peri ini ternyata ini dia yang ngeracun saya, sehingga orang jadi beli alatnya di imah gitu. Saya punya ini sendiri. Muka kedaya tuh. Meningkatan Kang Peri weh dina mina kopi orang datang ka ditu gitu. Di imah mah nyeduh sorangan gitu. Kang Peri mah pang nyeduhkeun gitu. Nah, gitu. Wah, asli mantep pisan namina kopi moal gagal nu saena ieu mah. Buat teman-teman ceklah pokoknya di deskripsi ya, nanti ada si Instagramnya segala macamnya ada. Nah uniknya si Namina Kopi ini teh usaha keluarga, Bisa keluar duet ya duet sama adik. sama Andi. Nah namanya Kang Budi Namina. Nah Instagramnya ya nanti ada Budi Namina. Nah dengar-dengar kemarin ikut kompetisi juara ya? Oh iya. Alhamdulillah setelah sekian banyak melewati kompetisi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan ini yang keempat. Kemarin ya ikutan kompetisi di Garut. Alhamdulillah juga juara kedua dari 54 peserta. Oke. Alhamdulillah. Keren. Kaget itu ya. Tekah aja atau kumaha ya teh? Budi 18 besar. Wah, banyak. Budi ya masuk perempat final ya. Masuk semifinal. Budi kedua. Oh. Oke. Yang awalnya mah nggak diharapkan. Nggak diharap. Oke. Kita nges kuduna jalan lagi itu. Nah, saya masih lepas aja misalnya. Kompetisi ini. Oke, ikut. Tapi nggak nuntut buat jadi juara, sok silakan aja. Oke. Ngalir aja, alami ya, sok aja. Jadi kan nggak harus jadi beban. Ini menarik, keren juga adik kakak duet gitunya. Nu biasa nama gerelut, ya dilanjut teh, ieu mah alus duet bareng gitunya. Budak Cicalengka, ieu nya bikin kedai bareng di imahna, di ngeunah pisan gitu ya mah. Menarik, nanti kita undang si Kang Budi dan teman-teman yang lain. Kapan-kapan mah di sana tuh bikinnya. Nah, benar. Diajak ngopi, cina di mana ya? Di kedai. Di kedai. Siap. Nice, kita syuting di kedai lah gitu nya. Benar. Sambil ngopi. Benar. Oke, teman-teman. Nah, terakhir Kang Peri. Siap. Harapan ke depan sih jika kumaha sih gitunya untuk perkopian khususnya di Cicalengka lah umumna di luar gitu kumaha sih harapan nanti untuk Kang Peri sendiri gitu. Harapan pribadi, harapan besarnya yang tadi kan angkat lokal kayu. Terus saya tuh pengen bikin festival kopi. Menarik. Tapi benar-benar kopi lokal. Oke. Kan di Cicalengka gitu tanya. Cenah aya gimana festival kopi. Tapi kemarin abi ngayakeun kompetisi Cicalengka geus pernah gitu. Udah pernah. Walaupun ya rada sieun-sieun oge Covid gitu oge gitu kan jaga jarak apa gitu nya. Darweh lah gitu ya. Oke. Penting mulai dulu. Alhamdulillah. Jadi kedai-kedai bisa saling kenal, kita bisa ngumpul. Jadi ada komunitasnya juga ya tentang si kedai-kedai yang ada di Cicalengka ini atau udah menyebarnya kemana aja nih untuk si circle atau jaringan si kopi ini? Oh jaringannya si banyak. Teman-teman ini. Jaringannya banyak dari mulai Garut terus di daerah Tasik, Majalaya sampai ke di Bandung, di Jakarta, di Bogor juga ada. Di Bogor ada. Untuk yang lokalnya support sistemnya gimana? Saling support?
Saling support. Alhamdulillah saling. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya saling support ini. Terakhir satu kata buat Cicalengka, cek Uton teh mah. Oh. Waduh. Satu kata buat Cicalengka. Satu kalimat, rek saparagraf. Yo. Ngopi lah, nggak happy. Asik. Ngopi lah, nggak happy. Terima kasih banyak Kang Peri. Mungkin next kita ngopinya ngegeser di Namina Kopi. Tong hilap ya nya urang ngopi di Namina Kopi. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Nya tong kapok urang ngopikeun Cicalengka, urang ngopikeun Salarea gitu nya. Siap. Namina Kopi mawa carita naon? Ngabagi rasa. Ngabagi rasa mawa carita. Sakitu nu dipiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongres begin. Mari kemari nonton acara kami, bernyanyi bercanda gembira dengan kami. Sayangilah kuotamu, jangan kau ragu-ragu. Di sini berbagi bahagia